yang membiayai ya, ikut dalam pembangunan ini Pak ya? Iya Pak, kita musyawarah dulu sini. Mau pot apa Pak? Abang mau pot apa Pak? Abang dari mana Bang? Dari pasar. Dia kepala pasar. Saya kepala pasar sini Pak. Jadi konfirmasi dulu ke saya. Maksudnya gimana Bang? Musyawarahkan dulu. Iya. Maksudnya gimana Bang? Kita musyawarahkan dulu apa yang mau Bang, dibuat. Abang jangan motong pembicaraan Bang. Ini kita kan lagi siaran. Kalau untuk pembangunan fisik itu selesai, kita boleh pergi. Di tahun 2013 25 miliar. Iya. Hanya pilar-pilar. Abang bilang selesai. Iya, kalau itu tidak. Artinya Baik. tahapan yang 2 kali yang abang masukkan. Kan tadi bahasa kepala pasar seolah perjanjian ini habis 6 bulan pekerjaan dan kedua 1 tahun habis pekerjaan. Ini salah besar. Terkecuali saya kontraktor, nih uang negara, saya yang kontrak dari negara. Ini enggak, ini uang saya teriak-teriak. Bayangin aja ini nanti nih. 1 lembar nggak ada di pasar MBA ini. Ini uang saya, ini semua uang saya. Baik. Tidak ada uang pedagang saya ambil, saya paksa, tidak ada. Uang saya utang, saya pinjam, sekarang saya masih berutang. Saya mau sama siapa saya mau berutang? Ini kan saya utang. Saya pakai uang orang, ya kan? Saya macam-macam yang Ya, apa kabar saudara? Anda tahu bahwasanya di Kota Medan ada pasar tradisional Marelan yang belakangan ini menjadi perbincangan hangat oleh masyarakat Kota Medan dan Sumatera Utara. Ada kasus dugaan korupsi di sini. Saudara, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh tim Aktual Media Group, bahwasannya kasus dugaan korupsi ini sudah terjadi sejak awal pembangunan tahap pertama pasar Marelan. Dan ada kami memiliki data di tahun 2013, ada gambarnya juga ini seperti ini. Nah, di sini sudah ada diterangkan oleh BPK bahwasannya dana yang dikucurkan oleh pemerintah Kota Medan sebesar 25 miliar hanya bisa membangun pilar-pilar saja, tidak ada bangunan atap ataupun lantai. Ini sudah ada gambarnya saudara. Nah, setelah terjadi kasus seperti ini, sepertinya pemerintah Kota Medan menutup diri dan menutup rapat-rapat akses informasi kepada publik terkait dengan kejadian dugaan korupsi yang telah terjadi di tahun tersebut. Dan setelah pembangunan di tahap pertama 2013, lalu pembangunan tersebut terhenti hingga di tahun 2016 pemerintah Kota Medan kembali menenderkan dengan anggaran sebesar 26 miliar rupiah untuk pembangunan tahap 2. Dan apa yang terjadi? Lagi-lagi penelusuran yang dilakukan oleh tim Aktual mendapati tender dimenangkan oleh PT Bukit Zaitun di tahun 2016 hanya mampu membangun lantai dan pembangunan tidak merata. Dan selain dari hasil adanya nama pemenang tender dan biaya pembangunan, kami juga mendapat adanya surat protes dari perusahaan umum daerah PUD Pasar ya, Kota Medan, yang menyebut keberatan mereka terkait dengan pembangunan di tahun 2016 yang dilakukan oleh PT Zaitun tersebut. Surat nomor 5112 garing 6515 garing PDPKM garing 2017 yang dikeluarkan langsung oleh Direktur Utama Dr. Andes Rusdi Sinuraya. Ada 8 poin yang mereka persoalan. Yang pertama, kami bacakan kepada Anda. Bangunan lantai 1 dan lantai 2 belum sempurna, di mana lantai 1 dan kondisinya masih bergelombang. Lalu di poin kedua disebutkan pagar tembok sisi barat belum dikerjakan. Lalu di poin ketiga, kamar mandi atau WC lantai 1 dan lantai 2 perlu perawatan, masih terjadi kebocoran di lantai 2. Lalu di poin keempat disebutkan mereka kurangnya kemiringan plat atap lantai 2 sehingga air tergenang dan merembes ke bawah. Poin kelima, konstruksi besi pengikat tiang kolom tidak sepan atau tidak duduk sehingga tidak menyatukan baut pengikat besi bawah. Lalu berikutnya di poin ketujuh, lingkungan pasar belum tembus sehingga aliran air
dari hulu ke hilir tidak jalan. Lalu di poin terakhir mereka menegaskan kondisi paving blok parkir yang saat ini kita berdiri pada saat itu sebagian tidak rata dan sudah turun bila hujan, sebagian halaman tergenang air. Dan atas protes ini mereka juga menyurati Pemko Medan, lalu mereka memohonkan agar pembangunan ini tetap dilanjutkan dengan melibatkan pihak ketiga. Siapa pihak ketiga ini? Nah, ini ada surat dari PUD Pasar Kota Medan di mana mereka mengeluarkan surat nomor 5113-6906 PDP KN 2017, ditekan langsung ya oleh Direktur Utama Dr. Andes Rusdi Sinuraya. Nah, salah satu poinnya mereka meminta berdasarkan surat permohonan dari Persatuan Pedagang Pasar Tradisional Medan atau P3TM Pasar Marelan nomor 014-P3M-12-2017 tanggal 4 Desember 2014, adanya permohonan untuk terlibat langsung ikut membangun dari Pasar Marelan. Dan seperti apa kelanjutan dari pembangunan Pasar Marelan setelah disetujuinya pihak ketiga untuk terlibat membangun? Kami akan mengajak Anda langsung mewawancarai dengan Ketua P3TM alias. Kebetulan saat ini Bang Ali sudah bersama kita di halaman Pasar Marelan. Bang Ali ya, siap Bang Ali? Ya, siap. Bang Ali, kami letakkan mic dulu. Ya. Ya Bang Ali, di pembukaan tadi kita sudah menjelaskan kepada masyarakat. Boleh menghadap ke sini Bang? Nah, ya. Tadi kita sudah menjelaskan sedikit kepada masyarakat Bang Ali. Ternyata kasus dugaan korupsi di sini sudah terjadi sejak awal Bang ya. Jadi kita tidak menuduh itu korupsi, tapi mungkin adanya mungkin korupsi yang ditutup-tutupi. Baik, dan kami juga melihat di sini terjadi seperti ada penjebakan Bang ya, penjebakan oleh PUD Pasar Kota Medan terhadap Bang Ali selaku pihak ketiga untuk membangun Pasar Marelan Bang ya. Baik, kami akan runut dulu Bang ya. Nah, di awal kami juga sudah sebutkan setelah mereka melihat di pembangunan tahap 2 atau tahap akhir pembangunan ini, mereka menyetujui adanya pihak ketiga, dan pihak ketiga ini adalah alias sebagai Pembangun, yang membiayai ya, ikut dalam pembangunan ini Pak ya. Iya Pak. Kita musyawarah dulu sini. Mau kota apa Pak? Abang mau kota apa Pak? Abang dari mana Bang? Dari pasar. Dia kepala pasar. Saya kepala pasar sini Pak. Dari konfirmasi dulu saya. Maksudnya gimana Bang? Musyawarahkan dulu. Iya. Maksudnya gimana Bang? Kita musyawarahkan dulu apa yang mau Bang, dibuat. Abang jangan motong pembicaraan Bang. Ini kita kan lagi siaran. Izin dulu Pak. Izin gimana Bang? Orang saya yang sini selaku dia mana kan jadi kepala pasar. Ya, setelah wawancara kan masih ada tahapannya Bang. Abang ini mengganggu kegiatan kita Bang, liputan. Saya ya. Nanti kita wawancara sama abang, kalau memang abang ngambil keterangan, nggak apa-apa. Saya begini aturan. Kulon-kulon. Kunun kayak mana maksudnya Bang? Ah, Pak itu saya. Pak, saya mau buat maksudnya gimana Bang? kami dari media apa? Saya dari aktual. Ya, Iya. kalau kita pandai di aktual, yang namanya mau konfirmasi berita itu kan harusnya kasih tahu dulu ke saya. Bang, kalau konfirmasi aku pasti datangin Abang ketika konfirmasi. Iya, Abang. Gini aja dulu. Abang mau masuk wilayah pasar, Oke. mau buat berita, Oke, ya kan? Sebentar di sini kan ada kepala pasar. oke, Ya kan? Itu kan abang kita itu, oke. ya kan? Bang, hanya mau bikin berita bang mengenai bangunan Dewan. Oh, Oke. jadi tidak sepihak. Terus pihak kayak mana Bang? Konfirmasi dulu apa yang dia mau diangkat oleh abang. Bang, abang posisi abang masuk tiba-tiba. Ketika iya, kami lagi siaran. Nggak boleh baliknya konfirmasi. Kita lagi siaran Bang. Abang, Nggak pernah diapa. abang tiba-tiba masuk ini mengganggu pekerjaan kita, dan kita sudah berkali-kali ke
Bang, abang kan kepala pasar sini kan? Ya. Mana lebih tinggi abang sama dirut PUD pasar? Aku tanya sama abang. Kalau di pasar Medan di road, Iya, mana yang paling tinggi, abang atau dirut? jadi di road. Nah, terus ketika kami konfirmasi ke dirut juga tidak ada jawaban sampai sekarang, bang. Maunya selaku Bang, abang tadi konfirmasi. bang, gini bang, gini. Oke, abang mau ngomong apa sekarang? Gini bang, kami ketika wawancara ada tahapan-tahapan, kan bang? Siapa-siapa yang kita wawancarai satu-satu, bang. Ya kan? Atau abang belum mau kita wawancara? Seharusnya 12 tadi. Ya, Soalnya bang. mau melaporkannya ini tetap pembicaraan tentang Enggak, abang tahu nggak sekarang yang mau kita angkat? apa? Makanya kita kan harus kasih tahu dulu. Ya, tapi abang jangan motong pembicaraan kita. Ini kan kita lagi siaran, lagi apa? Lagi hidup rekaman. Saya Ya, bang, jangan abang motong. Abang juga punya etika lah, bang. Kalau kita siaran, kita juga punya etika. Ketika kita sudah selesai, baru kita konfirmasi. Kan gitu. maunya gini dulu. Sebelum abang mau buat berita ini rekaman itu, ya seharusnya kita kan duduk bareng. Kayak mana kami mau duduk bareng, Habis bang? aku yang mau mengadu ke abang, ya kan? Abang selaku media aktual tadi. Ntar dulu Pak, kalau Pak. Oke, apa yang mau abang jelaskan sekarang? Yes, ini ada persoalan. Kalau mau saya jelaskan, kalau yang mau diangkat ini belum dikasih tahu juga saya. Mana saya? Ya, kayak mana kami mau ngasih tahu tiba-tiba abang datang? Jadi, Ya kan? Ya kita tetap konfirmasi, bang. Tapi tunggulah, ada waktunya. Jangan abang tiba-tiba nyelonong gitu. Capek loh bang kita siaran kayak gini, ya kan? kalau itu yang wawancara apa? Oke, abang apa mau abang jelaskan? Oke, kami sekarang mau angkat masalah pasar dari awal. Dari awal, Apa mau bang ini? Dari wawancara langsung ya? dari awal pemberitaannya. Iya, dari awal pembangunan, dari tahap pertama tahun 2013. Ya, sedikit abang Oke, kita live bang ya. sedikit dulu abang kasih tahu apa yang Kuali Ya sampaikan belum ada lah bang, orang kita belum mulai wawancara. Gimana ya bang nih? baru kali ini. Iya baru kali ini lah, gimana ya bang nih? Kuali baru kali itu Pak. Ya bang, kami baru wawancara hari ini. Abang masuk, tiba-tiba abang nyelonong. Mau apa yang diceritakan? Ya, cuman dia belum cerita, cuman kita mau ceritakan ke abang coba. Saya pun tadi mau nanya juga apa yang mau diceritakan. Iya dia belum cerita abang, cuman kita mau ceritakan ke abang coba. Bangunan Dari apa? mana? Nah, itulah kami apa? Itu yang Abang lah dulu. Oke, kita mau tahap dari pembangunan awal 2013. Dia belum cerita apa-apa. Sekarang kayak mana abang mau cerita? Kayak mana kamu nanya orang abang sebagai PD pasar? Ya kan? Kalau belum ada cerita dari Ali. saya pikir ini kan ada beberapa kali kita ini Pak. Yang mengenai apa? Artinya kan secara terpisah yang diberitakan itu sudah ada pembicaraan yang Pembicaraan kayak mana maksud abang? tentang masalah Ya, tapi kan harus sumbernya bukan Ali, Bang. Islam Ali ketemu Ali yang ngasih data yang Abang baca lah beritanya siapa. saya datang di bawah ini yang sudah sampai Bang. SBY Abang baca lah. Siapa narasumbernya? ini Pak. Bukan itu. Kemarin itulah ada yang terakhir itu Pak. Kemarin Ya ada nggak Abang Ali di situ bicara Abang baca? memang Bang Ali enggak. Ya udah. Jadi apa? Ya, setelah dapat kami data kami itu dari Bang Ali. Bang, gini Bang. Data ini sekarang menyebar. Biar Abang tahu, ya. PUD pasar menyebar. Kenapa? Karena tidak ada keterbukaan dari PUD Tiro sendiri. Nah, ketika kami wawancara Bang Ali di sini kami buat janji, ini baru ketemu nih Bang. Abang masuk nyelonong ke kita. Terus salah abang bilang kita harus diskusi sama abang. Apa mau diskusikan kalau kami juga belum tahu apanya? Memang selama hari ini mungkin Pak Warno mau hindar dari informasi dia Siapa bilang nggak tahu persoalan? Bang, ya saudara, seperti apa sebenarnya sejarah lengkap dan adanya, karena belakangan ini pasar Marelan menjadi sorotan tajam publik karena adanya dugaan korupsi yang terjadi sejak tahun 2013 ketika dianggarkan oleh pemerintah Kota Medan sekitar 25 miliar di tahap pertama oleh Pemko Medan yang dikerjakan oleh PTPP, dan di tahap kedua tahun 2016 sebesar 26 miliar yang dikerjakan oleh PT Bukit Zaitun. Seperti apa saat ini kami sudah bersama dengan Kepala Pasar Pak Ibrahim ya, Abdurrahim sebelah kanan kami, dan di sebelah kiri Bang Ali sebagai Ketua Persatuan
pedagang pasar tradisional Pasar Marelan, Kota Medan. Kita ke Pak Ibrahim dulu. Pembangunan itu Sido Ali dulu. Ya, baik. Kita ke kepala pasar dulu. Ya, baik. Bang Ali kenal dulu. sehat, Bang ya? Pembangunan. Baik, ya, sehat, Bang ya? Pembangunan dulu Ali dulu yang 2 tahun. Ya, baik. Ali dulu. Baik, Bang. Abang sehat, Bang ya? Siap. Ya. Abang sejak tahun berapa menjadi kepala pasar? Desember 2021. Desember 2021 ya. Tapi saat ini Abang terasa panas dengan berita-berita yang sedang terjadi dan disoroti publik, adanya dugaan korupsi yang dari publik, Bang ya. Iya, Bang. Ya, artinya dugaan-dugaan itu memang pemberitaan itu ya kan ada juga praduga tidak bersalah. Baik, baik. Ya, kalau nanggap pemberitaan itu kita menghadapinya ya pasti biasa saja. Baik, Pak Ibrahim. Baik, kita ke Bang Ali dulu. Masalah pembangunan ya. Karena di awal kita mendapat informasi setelah gagal 2 kali tahap pembangunan Pasar Marelan Kota Medan ini, lalu PUD Pasar juga menyetujui adanya pihak ketiga yang ikut membangun, dan pembangunan tersebut diserahkan ke pihak ketiga, ke Persatuan Pedagang Tradisional Pasar Marelan, yang langsung dikerjakan oleh Bang Ali, Bang. Ali ya, saya mengerjakannya. Ada bangunan itu. Baik, kemarin waktu pengerjaan sebagai pihak ketiga secara resmi, Bang ya? Ya, resmi. Ini perjanjiannya, ini resmi. Ini kios-kiosnya. Nah, ini apa? Baik, yang Abang bangun ini ya, yang Abang bangun di tahun 2000 berapa Abang bangun? 2018. 2008. Baik, boleh kami lihat, Bang, ini ada bentuk perjanjian ya? Iya, iya, iya. Baik, ya jadi saudara, kita ke pembangunan awal dulu yang dilakukan oleh pihak ketiga ya. Jadi di sini ada bentuk akta notaris ya, Ratna Berukaru di tahun 2018 bulan Maret ya. Di sini ada perjanjian antara PUD Pasar yang diatasnamakan Dr. Andas Rusdi Sinuraya ya, dengan Ketua P3TM Pasar Marelan ini Bang Ali. Ya, jadi Abang sampaikan tadi Bang, di dalam perjanjian ini ada hal-hal yang akan dibangun oleh P3TM ya. Apa saja Bang di dalam ini? Pertama, di sini kios giling bakso bumbu 2,5 kali 4 17 unit. Baik. Ya, meja sayur rempah sama tempe ada lebih kurang 212 unit. Baik. Baru tempat meja sembako ada 42 unit. Baru sekali lagi meja ayam, jadi ada 178 dan 30 meja daging. Ya. Jumlah di lantai 1 479 unit. Ya. Dan lalu ke lantai 2. Lantai 2 ada kios kain ada 204 yang sedang, yang kios yang agak besar ada 20 unit. Stand meja ada 144. Ya, jadi di lantai 2 jumlahnya 368 Bang ya. 68 Dan di lantai 1 479. 479 ya. Ya. Dan ini Bang di tahun 2018 MOU-nya ya, kerjasamanya dituangkan dalam akte notaris, lalu sudah selesai semua pengerjaannya. Lantai pertama, lantai bawah itu 2019 sudah selesai semua. Sudah 479 unit ya. Udah pindah semua orang. Semua meja. Karena sebelumnya ini pedagang dari pasar kita yang kita pindahkan kemari. Nah, gitu. Baik. Ya, gitu ya. Untuk Jadi, lantai 2 selesai semua. selesai. Boleh kita lihat ke lapangan. Boleh. Boleh. Jadi Bang sedikit. Jadi ketika tahun 2018 Abang mendapat kerjasama, tawaran kerjasama dan disetujui kerjasama P3TM dengan PUD Pasar Kota Medan. Iya. Ketika sebelum pembangunan kami mendapat kabar ini plong semua Bang ya, lokasi Pasar Marelan ya. Masih kosong. Kosong ya. Kosong, lantai kosong, gambarnya ada, atas kosong. Lantai ini pun berhubungan sama kami ini pun masih kosong ini, masih apa namanya? Ladang, ada ladang di atasnya. Baik. Malah saya kita bantu nimbunnya. Jadi dalam hal ini yang menyediakan uang, kalau kemarin di tahun 2016 itu kan ada tender sekitar 26 M, itu uang dari Pemko. Nah, kalau di 2018 ketika Abang pegang pembangunan ini, uangnya dari siapa? Nah, begini, karena kebetulan saya ketua pedagang, di sini kan kami kan menyanggupi atas membiayai pembangunan atas permintaan dari kepala pasar di pasar. Baik. Terus nah, jadi yang diminta itu apakah kalian sanggup? Sanggup. Ya, dengan catatan harga apa namanya? Dimusyawarahkan kepada pedagang melalui sosialisasi, disetujui itu dengan harga yang jelas.
Baik. Nah, tapi di sini saya sangat kecewa karena di sini kemarin ada selek sedikit dari pihak Pemko Medan. Mereka nurunkan harga, ya kan? Arti kata sudah saya bilang itu tidak bisa. Tidak apa-apa, ini kalau harga kena tetap itu. Baik, ditahan dulu. Ya. Bang Ali, kita ke Pak Ibrahim dulu ya. Pak Ibrahim, tadi sudah diceritakan oleh Bang Ali. Memang ada pembangunan ya, Bang Ali sebagai Ketua P3TM yang memegang pembangunan tersebut. Uangnya berasal dari beliau juga. Nah, benar sejarah pembangunan pasar Marelan seperti itu. Oke, terima kasih Bang. Sedikit saya revisi Ya. apa yang disampaikan Pak Ali, bahwasanya pembangunan fisik pasar Marelan ini bersumber dari APBD, bukan dana P3TM. Di tahun 2018. 2000 pembangunan awal. Iya, pembangunan awal dari Pemko Medan sekitar 25 yang Ya. kami tanyakan di tahun 2018. Kalau yang 2018 kerjasama antara direktur yang lama Bapak Dr. Nusrul Sinuraya dengan Pak Ali Geno itu bersumber dari dana swadaya pedagang yang diatasnamakan sama P3TM. Baik. Kerjaannya oleh Pak Ali Geno. Baik. Ya, itulah dana swadaya itu diperuntukkan oleh Pak Ali Geno yang dikumpulkan dari pedagang untuk membangun lantai 1 yang disebutkan oleh Pak Ali Geno tadi. Ya. 462 unit meja, 17 kios masuk. Dan di lantai 2 itu ada 368 Ya. masuk kios stand. Ya, jadi itu menurut Pak Ali tadi memang semuanya sudah dibangun gitu. Jadi kalaulah saya melihat saat ini ya Pak Ali kan masih kurang puas. Maksudnya gimana? Kurang puas, Pak? Kurang puas ya terhadap mungkin melihat dari fisik bangunan. Fisik bangunan itu sudah pada bocor. Baik. Ya kan, memang di Pasar Kota Medan di dalam perjanjian itu dengan Pemko Medan kami sifatnya pengelolaan. Karena ini aset. Pengelolaan maksudnya seperti apa? Pengelolaan pasar ini sepertinya pengelolaan pengambilan retribusi, Baik. ya kan? Pengelolaan daripada jaga malam, parkir, itu artinya pemerintah Kota Medan itu aset ini belum dipisahkan. Maksudnya seperti apa, Pak? Sepertinya aset ini masih dalam ruang lingkup pemerintah Kota Medan punya. Karena kami hanya sebatas pengelolaan, belum diserahkan semua sama kami. Artinya setelah ini dibangun oleh P3TM hasil uang swadaya pedagang, lalu pemeliharaannya tidak diambil alih oleh PUD Pasar Kota Medan. Ya, kalau di dalam perjanjian, ya kan, Pak Ali Geno itu ada limit waktu yang sudah ditentukan di dalam perjanjian. Limit waktu untuk membangun. Baik, itu sudah selesai semua. Ketika limit waktu itu sudah berakhir dan pembangunan ini berakhir juga pembangunannya, di dalam perjanjian itu ada, saya lihat di situ di dalam pasal ini, Pak, ada di situ disebutkan ketika berakhirnya suatu perjanjian, terpasarkan atau tidak terpasarkan, siap atau tidak siap, kios yang sudah dibangun oleh Pak Ali Geno itu murni menjadi aset pemerintah Kota Medan. Baik. Bang Ali, sudah disampaikan. Semua sudah diakuin oleh kepala pasar, abang yang membangun dan itu sudah selesai dengan target. Dan ini, tapi kenapa ada tudingan bahwasannya abang tidak puas dengan sikap yang diambil oleh PUD Pasar, karena PUD Pasar tidak berhak sebenarnya menurut kepala pasar tadi mengelola 100% perbaikan fasilitas yang ada di PUD Pasar. Seperti apa Bang Ali menanggapinya? Jadi begini. Jadi menurut dari kepala pasar tadi bahwa saya janji awal pertama ini sudah diputuskan. Baik. Ini suratnya sudah diputuskan bahwa saya surat 1, 2, 3 kali sudah putus. Tetapi waktu itu saya gugat ke pengadilan, maka wali kota dan kepala pasar minta berdamai supaya ini dilanjutkan kembali. Tapi abang tahu ya ada gugatan yang dilayangkan oleh Wali ya? Bang Ali ya? Sedikit saya jelaskan lagi, memang dahulunya sama di rut yang lama ada Pak Ali ada sedikit hubungan kerenggangan, Baik. ya kan, sehingga Pak Ali melakukan gugatan secara perdata, ya kan. Ketika gugatan itu dilayangkan Pak Ali, manajemen Direktur Utama Direksi PUD Pasar Bapak Sinuraya merangkul Pak Ali, Baik. merangkul kembali
ketika dirangkul kembali. Jadi abang menganggap bahwasannya apa gugatan yang dilakukan oleh Bang Ali ini hanyalah persoalan pribadi. Iya, karena gugatan Wali itu ke direktur yang lama itu mungkin merasa kurang sepaham sesuai dengan perjanjian yang awal, kan gitu. Baik, Bang Ali, abang dituding melakukan gugatan karena persoalan pribadi terhadap Dirut. Salah. Ini saya menggugat, arti kata ini biaya bukan dari pemerintah dan saya tidak pakai uang negara dan ini uang pribadi saya mendahulunya, baru ini saya cicil. Bukan swadaya seperti yang disampaikan oleh kepala pasar. Bukan uang pedagang dulu. Uang pedagang. Saya dulu. Uang pribadi ya? Baru mereka kita tarik kemana. Ini baru saya bangun dulu. Arti kata uang biaya saya itu. Berarti abang menganggap kepala pasar bohong menyampaikan informasi. Kalau masalah itu tanya dia. Tapi yang intinya pedagang belum masuk, ini saya sudah bangun. Baik. Saya bangunkan, baru saya sosialisasikan, ya kan, baru mereka mencicil. Tapi saya dituding, kan gitu. Nah, masalah ini tadi, masalah gugatan, saya menggugat bukan Rusdi Sunuraya. Saya menggugat Pemko Medan dan Rusdi Sunuraya di pengadilan. Yang abang gugat? Pemko Medan dan Maksudnya yang abang gugat persoalannya apa? persoalannya kan begitu. Diputuskannya pekerjaan ini, karena ini kan pedagang, saya bukan kontraktor. Baik. Saya pendana. Saya kan bukan kontraktor. Kalau kontraktor boleh aja dirampok. Ini kan pendana, pedagang yang dikutip suruh membangun, disiksa ini. Nah itu satu contoh. Bangun sudah selesai, ini bocor. Saya tuntut dari 2022 itu sudah saya tuntut. Tolong itu ditutup. Namun sampai saat ini itu tidak ada penutupan, hancurlah kios-kios kaya, habis semua. Saya menuntut sama siapa kan? Saya menuntut ke pasar. Baik. Ya kan, tapi di pasar kan nggak mungkin kepala pasar sudah menyurati ke atas macam mana itu, tapi di sana nggak juga turun. Saya sudah tanya juga sama Dirut di pasar, saya sudah tanya direksi macam mana perjanjian kita semasa waktu di DPR, kan yang bertanggung jawab untuk bangun itu, katanya dananya belum turun dan belum ada. Apa yang menegaskan bahwasannya PUD pasar ini harus bertanggung jawab, Bang? Karena begini, ini pengelolaan pasar ini kan bukan saya. Baik. Saya kan yang membangun, ya kan, tapi yang mengelola pasar ini adalah PD Pasar, mengutip distribusi, kutipan harian, kutipan parkir, ini kan dananya ada 2 juta lebih per bulan. Kan gitu, kenapa itu nggak di ini? Setiap bulan, Bang, ya? Ya, kenapa itu nggak diperbaikin? Masa 1,5 nggak bisa? Tapi seperti yang disampaikan oleh kepala pasar tadi, Bang, ini bukan hak mereka untuk mengelola 100%. Jadi kan begini, kalau saya sudah sampaikan sama Bapak, ini kan Bapak ini hanya bisanya menyurati. Ya. Persetujuannya dari sana sudah cek. Kan gitu, arti kata lihatlah dulu, kan gitu, tapi nggak diperbaiki juga. Sekarang hancur lebih 100 sampai 200 hancur total. Boleh kita lihat ke lapangan. Kehancuran itu. Nah, jadi kalau katanya yang belum saya siapkan, yang mana belum saya siapkan, malah yang lebih-lebih, itu musolanya, ya kan, nanti kita pantau. Tapi Bang, memang benar ini tidak ada persoalan pribadi ya? Tidak ada. Hanya murni pekerjaan ya? Ya, karena saya sebagai ketua pedagang, karena di pasar-pasar saya, pedagang itu yang mau dipindahkan kemari, ya ini kan pertanggungjawaban saya kemari. Saya yang ganti rugi mereka, saya terima ganti rugi dari Pemko Medan untuk ganti rugi. Baik, ditahan dulu Bang Ali. Sebelum kita ajak Anda saudara untuk melihat keliling ya di lantai 1, lantai 2 dan apa-apa saja yang dibangun oleh Bang Ali tadi sebagai ketua P3TM Pasar Marelan, kami akan menegaskan kembali, bertanya kembali untuk penegasan ke kepala pasar. Bang Ibrahim, sebenarnya memang benar ya, tidak ada hak sama sekali PUD Pasar untuk melakukan renovasi ataupun perbaikan Pasar Marelan. Saya jelaskan kembali bahwasanya perjanjian antara PUD Pasar dengan Pak Ali Gema itu sudah berakhir di 2018, diperpanjang sekali sampai 2019. Baik. Itulah dia surat yang tunjukkan Wali tadi. Ya kan? Berarti perjanjian itu sudah selesai di 2019. Artinya perjanjian itu 1 tahun saja. Perjanjian awal 1 tahun. Baik. Di 2018. Nah, 2018 itu dari berakhirnya 28 Juni 2018 berakhir. Baik. Wah, Ali minta perpanjang. Diperpanjang selama lebih kurang 1 tahun, Wak. Sampai 2019 itu suratnya. Ya, ini bukan, ada diperpanjang. Ini bukan diperpanjang. Kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama. Arti kata gugatan itu saya minta dicabut, saya cabut gugatan itu. Dan ini ada tanggal berakhirnya, Bang Ali? Ada.
tanggal berakhirnya ada, tapi semenjak adanya ini, tapi sini semua tidak terlaksana. Apa yang menurut Abang tidak terlaksana? Arti kata begini, sini kan kewajiban saya membayar fee, Baik. ya baik kios, ya kan dulu kan waktu pertama 2018 ke 19 saya sudah store lebih kurang 900 juta ke PUD pasar. Ya baik SWTW 2018 ke 2019 ada buktinya. Nah itu ada. Tapi sekarang ini saya pernah minta, kan gitu, karena kan dalam perjanjian ini sudah menyalahi aturan. Arti kata di sini sudah jelas mengutip bersama-sama, ya kan harus diketahui saya karena ini kan saya yang bangun, bukan dana PD pasar. Tapi arti kata di sini tambah kesalahan saya, mungkin banyak, mungkin ada yang terselip di sini. Arti kata adanya orang-orang yang menyatakan mungkin sudah lunas segala macam. Ini surat naik. Saya minta datanya, tapi ini rahasia perusahaan, jadi saya tidak berani. Baik. Jadi saya minta mohon itu sebab dulu saya cek dulu. Saya minta nanti apakah melalui kepala pasar atau yang lain, minta itu datanya. Baik. Karena ada orang yang jahat. Arti kata dulu, maksudnya gini ya, dulu anggota saya semua. Baik. Tapi sekarang sudah menjadi kelompok-kelompok lain. Begini. Ini uang Tapi saya. 7M dana Abang yang kalau Abang keluarkan di tahun 2018 saat ini sudah balik semua? Jadi begini Bang, masalahnya kan begini. Saya bukan menuntut uang yang saya keluarkan. Yang jelas ini kehancuran rusak bangunan saya itu kan saya menuntut kepada PD pasar. Baik, Bang Ali tahan. Kita akan ajak masyarakat untuk melihat Bang ya. Boleh. Kepala pasar juga ikut Bang ya. Itu saya jelaskan. Kalaupun Ali mau menuntut yang 100 di atas itu yang sudah dibangunnya itu hancur lebur, itu di 2019 kan sudah berakhir perjanjian. Kalau sudah berakhir dia, kalaupun berlanjut di 2020, 21, 22, 23 sampai sekarang ini, sebenarnya Pak Ali ini sangat cinta dengan Pasar Marelan ini. Tapi Bang, karena Abang menegaskan seperti itu, kami juga jadi tanda tanya nih Bang. Tahun 2013 dikucurkan dana sekitar 25M. Di tahun 2016 dikucurkan lagi 26 miliar. Kan gitu Bang. Apakah ini tidak menjadi satu gugatan khusus oleh PUD Pasar, khususnya Kepala Pasar Marelan? Kenapa dana yang sudah dikucurkan namun pembangunan tidak merata dan hanya membebankan kepada pedagang? Kalau itu yang Abang tanya ke saya, yang membangun ini kan pemerintah Kota Medan Bang, Perkim. Baik, Perkim yang membangun itu menggunakan hak milik. Kalau kami sifatnya hanya sebatas pengelolaan. baik, tapi tidak ada tindak lanjut. Kami juga mendapat ada surat dari PUD Pasar ke Kota Medan juga, ke Pemko dan juga ke Perkim yang menjelaskan, mempertanyakan dan juga memprotes bangunan yang sudah mereka buat oleh dua perusahaan tersebut. Tapi yang kami pertanyakan lagi adalah kenapa tidak dibawa ke jalur hukum, karena ini sudah masuk ke ranah kerugian negara. Kalau masalah jalur hukum yang Abang sampaikan tadi, secara internal kami PD Pasar, kami sifatnya pengelolaan. Kalaulah ada istilahnya tadi kebocoran, kami memberikan surat. Seperti yang sampaikan Ali tadi, selaku Kepala Pasar, saya membuat laporan. Pimpinan saya meneruskan ke Dinas Perkim. Kalau untuk untuk melaporkan ke pihak yang berwajib, itu suatu kewenangan oleh lembaga yang lain. Tidak PUD Pasar, Bang? Tidak, Bang. Itu suatu hak daripada kewenangan lembaga yang lain. Artinya di sini juga ada satu kecolongan dan juga bukan wewenang dari PUD Pasar, sehingga apa yang terjadi di dua tahap pembangunan tersebut, meskipun ada dugaan korupsi karena kita sudah tahu fisiknya tidak jadi dengan anggaran yang begitu besar, yang totalnya sekitar 51 lebih miliar, namun nyatanya pembangunan tidak selesai, Bang ya. Kalau untuk pembangunan fisiknya itu selesai dibuat oleh Perkim. Di tahun 2013 25 miliar. Iya. Hanya pilar-pilar, Abang bilang selesai. Iya, kalau itu tidak. Artinya Baik. tahapan yang 2 kali yang Abang masuk di dalam penganggarannya, Iya. jujur saja saya pun sebenarnya hanya sebatas mendengar berita, bukan istilahnya kita langsung, karena kita belum bertugas di sini. Jadi Abang belum pernah melihat sama sekali dokumen-dokumennya. Kita belum. Baik, kalau begitu kita lanjut ke lokasi yang dibangun oleh Bang Ali ya. Saudara, ayo. Iya Bang, saya ada urusannya. Ya, saudara, jadi kita akan mengikuti Bang Ali yang akan menunjukkan mana-mana saja yang dibangun oleh P3TM ketika tahun 2018 ya, Bang Ali ya. Kita masuk Bang Ali ya. Ikuti kami terus dari program eksklusif.
Sore ini sudah pulang semua, Bang Ali ya? Sudah habis. Pedagang ya. Sampai jam berapa operasional? Jam 1 siang. Jam 1 siang ya? Ya. Baik. Jadi saudara, sebelum dijelaskan Bang Ali, tadi kita sudah berbincang ya sama Kepala Pasar Marelan, Ibrahim. Namun ketika kita ajak, terakhir kali kita tanyakan persoalan yang sebenarnya ditutup-tutupi oleh pemerintah Kota Medan, dan juga kami indikasi juga lagi dugaannya ditutupi oleh PUD Pasar, apa itu? Dana yang 51 miliar yang digunakan untuk 2 kali pembangunan ya, di tahun 2013 dan di tahun 2016. Yang di tahun 2013 ada sekitar 25 miliar rupiah untuk tahap pertama yang hanya jadi tiang pancang saja, tidak ada bangunan meskipun semen belum siap, dan itu tidak siap dan dikerjakan oleh PT PP. Namun itu tidak ada tindak lanjutnya dari pemerintah ke ranah hukum. Dan juga di tahun 2016 dimenangkan oleh PT Bukit Zaitun dengan dana sekitar 26 miliar rupiah, dan nyata juga pembangunan pasar tidak selesai. Dan itu ketika kita tanyakan ke Kepala Pasar Marelan, Ibrahim, tidak mampu menjawab hal tersebut. Dan seperti apa Bang Ali Gino pembangunan Pasar Marelan? Jadi Di lantai pertama? ini ada lantai pertama, ada stand di Pura. Ini lantai pertama 479 unit. 479 ya? 9 Baik, oke. Oke Bang, ini kita pegang. Ya. Kios gilingan bakso. di belakang. Boleh kita lihat situ? Boleh, ya. Saudara, kita akan buktikan karena ada informasi ke aktual apa yang dilakukan oleh Bang Ali sebagai pihak ketiga yang membangun Pasar Marelan ini. Katanya one prestasi ingkar ada pembangunan yang tidak dilakukan ya. Nah, kita ke kios gilingan bumbu Bang ya, di ujung. Kita ikut terus. Nah, selain bumbu tadi ini meja ada kami baca di sini Meja ayam. daging ayam ya, ayam potong ya, ini. ayam potong ikan basah. Iya ini. Ini sekitar 178 unit. Iya ini. Nih, Ini semua. dari sini ke belakang Bang ya. Belakang, ya. Baik, kita perkiraan ukurannya sekitar 2 meter. 2 meter ya, Ya, 1,5 meter kali 2 meter ya, meter, ya. 1,5 ini Ya, setengah sini. lebar, Ya, ini panjangnya ya, 2 meter. 2 meter ya. Ya. Jadi di sekat-sekat. Ya. Ini sudah ada sekatnya ya. Jadi hitungannya ada 178 ya. Ya, Ini semua sudah dikerjakan. sudah dikerjakan semua. Tidak ada yang kurang. Tidak ada yang Kita ke gilingan bakso tadi, Bang. Di ujung ya. Nah, itulah. Ini ikan ya. Ini masih ikan ya. Ya, ikan. Ikan ya. Ya, ikan. Jadi mulai dari sudut ya Bang, tapi Nah. tidak sudut sekali. Sana, sana. Kita dari mana jalan? Ini ya. Ya, Belok kiri. Ya, sana terus. Ini bisa. Ya, itu dia. Itu ya. Itu. Ayo, saudara ikuti kami. Ya, saudara, jadi di belakang kita saat ini adalah lokasi pembangunan dari kios Ini, gilingan Pak. bakso ya. Mulai dari sudut sana. Kita hitung ya, karena jumlahnya di sini sekitar 17. Apakah 17? Ya. 17 Bang Ali ya? Ya, 17. Dari mulai ujung itu Bang Ali ya? Kita Ya, hitung. Ya, ya. 1. Awas licin kameramen. Ya, 1. Mulai dari sini Bang. Ini ukurannya ada besar kecil. Ya. Tapi mulai hitungannya 1. Nah, ini 3 nih. Ya. Ini 3 kios. Ini 3 kios. Oke. Ya. Saudara, apa yang menunjukkan unit-unit kios boleh mendekat sini? Kios juga sudah dinomori ya. Ada nomor 1 di sini. Ya. 1,
2, 3. Berarti ini 3 ya? Ya, 3. 3 kios ya? Ya. Oh. Ini tidak dinomori. Ini Nah, ini Gilen dua. bakso juga. 2 ya, bakso ini semua. Ini 2, ini Ya. hitungan 2. 2. Tapi menjadi 1 Bang. Ya, menjadi 1. Memang sudah ada kesepakatan atau memang sudah beli 2? Ada kesepakatan. Baik, itu ada 3 saudara. Yang di sisi sana 3. Ini sisi kami ini awalnya 2 menjadi 1 ya. Hitungannya ada 5. 5 udah Bang. Ya, Ini ini juga 2. ini 2. Ya. Ini 2 juga. Berarti ada 7, sudah 7. Ya. Ini juga 2. Ini 2. Ya. Ini ada 2 kios saudara. Ini 9 berarti ya. Tambah 2 Ya. 9. Boleh. Sana lagi. Ini Ini 2. Ini 2. Ini juga 2. Udah 11 ya? Ya. 11. Lalu lanjut ini. Ini 1. 1. Ini 12 ya. Ini 1 juga. Ini 1. 13. Ya. Itu 3 meter. Tambungannya 1 1. 14, 16, 17. Ya, saudara. Jadi terbukti tidak ada awan prestasi dalam pembuatan 17 kios bakso. Oke. Kita sudah lihat kios giling bakso. Lalu untuk ikan tadi Bang ya, sama ayam potong, Ya. meja daging juga sudah tadi. Sudah ada lengkap. 30 unit Ya. ya. Kita ke lantai 2. Lantai 2 dari sini. Ya, boleh. Jadi sangat disayangkan juga saudara, seperti liputan kita sebelumnya dalam berita tertulis aktual online. Jadi mulai dari lantai 1 ke lantai 2, pemeliharaan tidak pernah dilakukan oleh PUD Pasar. Dan hal itu sudah kita tanyakan tadi kepada kepala pasar Ibrahim, kepala pasar Marelan, mengapa tidak ada upaya untuk merenovasi ataupun memperbaiki fasilitas yang ada di pasar Marelan. Katanya hal tersebut bukan tanggung jawab dari PUD Pasar. Mereka hanya bisa menyurati. Ayo kita ke lantai 2. Ini kami akan menunjukkan kepada Anda saudara sebelum dijelaskan oleh Bang Ali. Kemarin di dalam berita online kita menyebutkan bahwasannya ini menjadi sarang burung kuntul ya. Nah, itu bisa Anda lihat saudara. Kami tidak membuat berita yang fitnah, tapi kenyataannya di Pasar Marelan di lantai 2 saat ini, lokasi ini menjadi memang hinggapnya burung kuntul. Karena mereka mungkin lebih nyaman ya bertengger di sini. Karena juga atapnya sudah bocor Bang ya, sudah tidak ada atap. Oke Bang, ini di lantai 2 ya saudara, ini di lantai 2 Ya. ini ada kios 224 unit ditambah meja 144. Dapat. Yang 224 yang mana Bang? Ini semua yang sekarang sudah berhilangan ringdor-ringdornya karena keamanannya PUD Pasar tidak ada jelas pengamanannya. Jadi ringdor ini sebelumnya ada ringdor ini. Nah ini salah satu isi tinggal. Ini masih ada ya? Masih ada tinggal, dulunya seperti ini. Baik, jadi saudara, dulu sebelum lokasi ini rusak berhilangan, ini adalah salah satu yang masih utuh ya. Ya. Ring rolling door ya. Ya. Rolling door ini masih ada seperti ini sebenarnya. Namun di samping kebanyakan yang sudah hilang. Ya. Seperti ini. Atapnya juga sudah tidak ada, rolling door tidak ada. Jadi dan juga lumut-lumut ini saudara, banyak lumut. Hujan karena memang di atas bocor ya, tidak ada atap. Karena perawatannya nggak ada. Tidak ada perawatan, Ya. atap bocor, air langsung sampai ke lantai dari kios-kios yang saat ini sudah tidak ditempati oleh para pedagang. Ya. Baik, sekitar 224 tadi Bang ya. Ya, ini dia. Dan kios juga sudah dinomori saudara. 42, 43 sesuai dengan urutan. Tinggal kerangka-kerangka ringdornya habis tuh. Ini juga Bang ya. Ya, semua. Sampai sana. Ya saudara, di sini rangka-rangka rolling door, hanya rangka, tidak bisa difungsikan lagi, hanya rangkanya saja. Pintu sudah tidak ada. Dan ini saudara,
Sungguh memprihatinkan sekali kondisinya. Gipsumnya habis tuh. Tapi memang Bang, ketika Abang membangun ini 224. Iya, 224. Memang ada semua pintunya Bang ya? Semuanya ada, dan di sini yang pengamanannya itu tidak ada. Atapnya juga ada Bang ya? Ada. Atap atas. Makanya saya berulang kali menuntut kepada PD Pasar, tapi katanya janji mau diganti, mau diperbaiki. Sampai saat ini tidak ada perbaikan sama sekali. Baik, ada yang menarik lagi ya Bang? Ini kami ada mendapat satu sebaran ini. Ya. Masih bisa dibaca. Meskipun sudah agak rusak ya saudara, kena air dan kena panas. Kami bacakan kepada Anda saudara. Ini khusus ditujukan ke masing-masing kios. Peringatan pertama, berdasarkan registrasi pembukuan yang ada di PUD Pasar Kota Medan serta laporan Kepala Pasar Medan, saudara telah melakukan kelalaian. 1. Tidak pernah melakukan perpanjangan surat izin pemakaian tempat berjualan yang telah habis masa berlakunya tanggal 29 Februari 2019. Lalu yang kedua, tidak membuka tempat berjualan formal, membiarkan kosong tanpa izin. Lalu tidak membiarkan kontribusi tempat berjualan sesuai dengan ketentuan dan peraturan tidak berlaku. Oke, ini ya, ini diperingatkan dan disuruh untuk membayar paling lambat Senin 15 Mei 2023. Baik, ini masa berlaku kios dan juga mereka tidak menempati sekitar bulan Februari 2019. Abang membangun di 2018. Ya. Kalau dalam kesaksian Abang, mulai kapan loteng, atap, dan semua ini rusak Bang dan hilang asetnya? Jadi begini, saya bangun 2018, ini keadaan nyaman, bagus. Masuk 2019 masih bagus. Mulai 21 itu mulai ini terbang 2222. Saya sudah minta ganti, tapi tidak diganti. Nah, jadi sesudah ini pedagang sudah membayar fee, dibikin surat, kami suruh membayar lagi setiap bulan tahunnya itu harus bayar. Nah, maksudnya membayar fee apa? Ini kami kan yang membangun, pedagang membangun sendiri pasar ini dengan biaya sendiri, tapi kami kewajiban kami membayar fee kepada Pemko Medan, PD Pasar, ini 400 juta, 400 ribu, 4 juta per toko. Baik. Nah, jadi ini dari 200 sekian ini yang sudah saya bayar itu adalah lebih kurang waktu 2019 ada 70 toko yang sudah bayar. 2019 sudah bangun store ya? Store sudah bayar ke PD Pasar kali 4 juta dari 70, tapi tanggung jawabnya tidak ada sama sekali, hancurnya. 2019 sudah rusak. Sudah mulai satu-satu terbang 2021. Dua terbang, tutupi juga. Tapi pedagang masih ada ya 2019 ya? Pedagang waktu itu masih ada di atas. Tapi waktu itu ada masalah antara Pemko Medan dengan PD Pasar, bermasalah di pengadilan. Ini sehingga diambil alih sama Pemko Medan sementara dari Badan Pengawas pengelolaannya. Tapi ini tidak dilanjutkan naik atau perbaikan apa sama tidak ada. Tidak ada. Jadi yang adanya hanya ini kios bayar. Ini bayar, ketentuannya perbaikan nggak ada, tahu nih kutipannya per hari 1 bulannya 200 lebih kurang, itu kata dari kepala pasar yang lama 236 juta per bulan, tapi rawatan tidak ada. Jadi dibiarkan memang sangat dibiarkan hancur, ya kan, biar aja istilahnya pedagang itu teraniaya. Kami ini kan teraniaya. Pedagang di tahun 2019 masih ada Bang yang menempati ini ya? Ada tukang ulos ada di sini, ada berapa rame Bang berarti Bang ya? Rame kali enggak, belum ada karena ada meja Bang ukuran 1,5 kali 2 meter. Itu posisinya di mana? Baik, kita lihat saudara ya, di lantai 2 ini masih. Hati-hati jalan di sini cukup licin. Ya. Semua sudah ditutupi lumut. Bisa pelihara belut sini. Ada sawang. Ya. Dan ini juga sudah steker sudah rusak ya. Sama layak. Sama ini yang di bawah masih ada, yang lain udah hilang semua. Iya Bang ya? Ya, yang ini yang saya tuntut sekarang sama PD Pasar ini. Tapi kan tanggung jawabnya Berhilangan ya, berhilangan semua ini. Habis semuanya. Habis. Ini ditutup semuanya, ditutup ini. Masih ada nih ring romsa ada nih. Baik. Masih ada. Tapi ada satu hal Bang, ada satu hal perkataan dari
eh, kepala pasar Marelan tadi, bahwasannya mengapa Bang Ali menuntut sedangkan ini sudah menjadi hak dari PUD pasar. Apa yang ingin Abang sampaikan? Itu boleh saya sampaikan. Saya ini bukan kontraktor. Saya ini pedagang biasa yang berani bertanggung jawab untuk membiayai ini. Apakah ini yang kami bangun ini diambil pemerintah? Apa pemerintah nggak malu? Kalau ini yang kami bangun sendiri dengan biaya sendiri, kami tidak pakai uang negara, sementara uang negara yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan itu tidak jelas membangunnya. Ini saya merasa rugi, maka saya minta keadilan kepada pihak yang berwenang. Baik, kita lanjut lagi Bang perjalanan. Di ujung Bang ya. Ya. Nah, ini 20 kios yang besar. 20 kios yang besar ya. Ya, ini. Jadi ukurannya berbeda ya. Ya, agak besar. Baik, berarti saudara yang dari 224 tadi ternyata ada 20 kios yang besar, ukuran 2,5 kali 2,5 ini dia. Ini dia. Di tengah-tengah Bang ya. Ya. Di sudut. Di tengah-tengah posisinya ini dia. Ya. Ada nomor-nomornya sudah. Ada. 20 kios ya. Ya, 20. Ini kiosan ke-10, 9, 8. Nah, berarti ini 10 di sisi sana 10 Bang ya. Ya. Oke, ini meja Bang. Nah, ini standnya yang 144. Stand yang 144. 44 yang di lantai 2. Baik, ini kami serahkan kembali sama Bang. Ya, jadi kalau katanya belum siap, ini siap, tengok aja lah kalau nggak siap. Nanti ini keramik, ini uang saya, tidak ada uang negara dan tidak ada di pasar satu lembar pun ini uang yang nggak ada. Ini uang saya. Dari lebar pasar ini 50 kali 100. Ini lantai, ini biaya saya. Dulunya ini bergelombang kosong. Nah, ini uang saya. Jadi arti kata itu dari keberanian saya. Tapi apakah ya saya harus dianiaya seperti ini gitu? Ya kan dibilang 2019 habis, ini hak masa pemerintah. Uang yang dipinjam saja dari Abang sekitar 7 miliar belum dikembalikan oleh Pemko, tapi aset yang sudah Abang bangun ini rusak Bang ya saat ini ya. Begini, itu bukan Pemko yang meminjam uang saya. Arti kata kan begini. Ini kan dana kan sudah 2 kali keluar kok nggak disiapkan. Harusnya kan kami di sini kan terima bersih untuk menempati ini, ya kami bayar, kayak kami beli. Tapi ternyata yang dulunya ini kan kosong. Ya, kami minta supaya membangunnya. Ya kami bangunkan dengan biaya kami. Dan kami juga bukan kami kontrak sama Pemko Medan, kami bekerja sama PD Pasar, karena PD Pasar yang minta supaya kita bangunkan dengan harga sosialisasi ke pedagang dan hadir Puspika, camat, lurah semua hadir. Nah itu kita mau, kalau enggak kita nggak mau juga. Baik Bang Ali, ada satu hal penting lagi Bang Ali. Nah, karena Bang Ali sudah membuat laporan ke sana kemari ke penegak hukum, dan hal yang paling kami dengar adalah Abang melakukan prestasi. Selain tadi ada beberapa kios yang mungkin disampaikan mereka tidak terbangun, nyatanya terbangun semua. Ada satu lagi Bang Ali. Abang tidak membangun kanopi. Nah, benar Bang? Nah begini, dulu saya disuruh bangun kanopi. Kanopi itu yang saya tahu kanopi itu hanya sebatas umpamanya 10 kali berapa. Dulu sudah saya bangunkan, tapi mereka tidak mau. Tapi disuruhnya saya membangun keliling pasar ini. Dengan keliling itu kan 300 meter. Ini uang siapa? Masa uang kantong saya? Dari mana uang saya membangunnya? Dan itu tidak tertuang dalam kesepakatan. Dan ada kanopi, tapi tidak di situ dibenarkan bahwa saya ini 300 meter. Maksud kami di dalam ini Bang perjanjian ini ya. Ya. Di sini ada kanopi. Nah, memang, tapi tidak dijelaskan ya. Iya, tidak dijelaskan. Perinciannya juga tidak ada, secara lisan juga tidak ada. Dan Abang mengetahui seperti biasa kanopi dimaksud biasanya untuk depan ya. Untuk depan. Tapi mereka tidak kasih, saya suruh bangun keliling. Saya bilang kalau keliling ini bukan urusan saya. Loh, pakai uang negara. Kan gitu. Nah, itu aja. Baik, dan ini Dirut sudah berganti Bang. Ya. Sudah dari sebelumnya Sinuraya dan saat ini dijabat oleh Suwarno. Abang sudah bertemu dengan Suwarno? Jadi begini Pak, memang dulu perjanjian saya itu sama Suwarno. Sama Sinuraya? Sama Sinuraya. Ya kan, sama Sinuraya. Tetapi Sinuraya kan sudah tidak aktif lagi di sini. Saya kan harus melaporkannya ke Dirut yang saat ini. Nah, Dirut yang baru waktu itu kan rusak, saya bilang itu bagaimana Pak tanggung jawabannya? Kan berapa itu? Sekarang Dirut yang lama bilang itu kan sudah nggak saya lagi, saya kan sudah nggak Dirut lagi. Nah, saya tanya ini makanya kejadian seperti ini.
Tapi memang di perjanjian bukan nama pribadi Bang ya? Bukan atas nama lembaga ya? Ya makanya kan dia sebagai dirut PD Pasar dan saya sebagai pedagang karena saya adalah pengelola pasar yang lama. Sebelum pasar ini di depan itu ada tahun 85, 1985 saya lah yang pedagang di situ dan saya mengelola pasar itu sampai sekarang saya memindahkannya. Baik. Nah, itu aja. Jadi sekarang saya ini habis berhancuran, sekarang saya tuntut macam mana dari PD Pasar, janji dia mau diganti, mau diperbaiki. Sudah 1 tahun lebih, ya kan, malah di depan DPR bahwasanya mau diganti, tapi ternyata tidak ada diganti, makin hancur, sengaja dibiarkan. Nah, saya tanya sama kepala pasar, Pak, itu gimana itu hancur? Nah, jadi kata dia, saya sudah menyurati Perkim belum ada. Nah, kalau Perkim yang belum ada perbaikinya, nasib kami gimana ini? Itu ring door habis, itu gipsun hancur, karena itu bang itu gimana tuh? Itu gimana tuh nasib kami? Nah itu aja. Terakhir, ya. Ada yang Abang ingin sampaikan lagi? Nah, yang perlu saya sampaikan tadi bahasa kepala pasar seolah perjanjian ini habis 6 bulan pekerjaan dan kedua 1 tahun habis pekerjaan, ini salah besar. Terkecuali saya kontraktor, nih uang negara, saya yang kontrak dari negara, ini enggak, ini uang saya teraniaya. Bayangin aja ini nanti nih, 1 lembar nggak ada PD Pasar MBA ini uang saya, ini semua uang saya. Baik. Tidak ada uang pedagang saya ambil saya paksa, tidak ada. Uang saya utang, saya pinjam, sekarang saya masih berutang. Saya mau siapa saya mau berutang? Ini karena saya utang. Saya pakai uang orang, ya kan? Saya macam-macam saya mau mengembalikannya. Jadi saya mohon pihak hukum untuk ya kan meluruskan permasalahan ini, macam mana nasib kami pedagang di sini, macam mana caranya. Nah, jadi yang saya tuntut itu tolong perbaiki ini, kalau nggak bisa kembalikan uang kami. Itu aja. Kelola sama pemerintah, kembalikan kami. Kalau tidak jangan, karena tidak ada uang pemerintah, ini uang saya nih. Ini uang saya. Ini aluminium uang saya. Baik. Nah, jadi tidak ada uang pemerintah ini. Uang pemerintah itu hanya bangunannya sudah dianggarkan APBD. Kalau ini anggaran uang saya, uang kantong saya ini. Ya, itu yang saya beratkan. Baik, Bang Ali. Nah, sebelum kita akhiri perbincangan ini, kami ingin memastikan Bang Ali, ketika semua ini sudah Abang bangun, biaya-biaya penempatan jika ada pedagang yang ingin berjualan, itu store-nya ke Bang Ali. Nah, kan begini, ini kan pedagang ini kan masih DP 5 juta. Ya, dengan biaya bangunan ini yang begini besar. Seluruh, Bang. Ya, maksudnya gini, ada 5 juta, ada juga lebih. Arti kata mereka kan belum bisa membayar. Kenapa? Keadaannya begini gimana coba? Pengelolaannya gimana? Jadi kita minta untuk pembangunan ini, tolong Pak, saya bisa berjumpa langsung dengan Pak Wali Kota atau aparat yang terkait supaya penyelesaian masalah ini. Nah, atau ya kan sekaligus kalau memang Suwarno merasa baru dan bisa perbaikin. Ya kan kalau ini nanti nunggu anggaran kalau 5 tahun ke depannya habis semua, ini kan runtuh. Dia kan dari anak perusahaan pemerintah, artinya perusahaan Pemko Medan untuk mengelola pasar. Kalau ini dibiarkan nih banjir, nih kalau hujan banjir, habis semua nih. Ya. Nah, habis pengelolaannya nggak ada. Nah, distribusi di bawah dikutip, walaupun ini separuh yang dikutip. Sudah 200 juta. Tapi kami dapat informasi juga ada pihak dari PD Pasar yang sempat memainkan jual beli meja, Bang, di Pasar Marelan ya. Nah, di sini perlu saya sampaikan juga, saya sayangkan ada oknum PD Pasar. Ya, di sini ada menjualkan hak saya tanpa setahu saya. Ini yang perlu nanti saya sampaikan kepada aparat yang terkait. Karena kalau saya bicarakan di sini nanti kurang elok. Dirobang Bang ya. Nantilah kita bicarakan. Itu kurang etis. Nanti kita bicarakan. Tapi benar Bang ya, dia mengambil jatah. Kita ada bukti bahwa ini dijual kepada mereka tanpa setahu saya, tanpa izin saya, dan sementara ini uang saya. Baik. Ya, itu nanti kita buka. Tapi kalau itu dulu sini, dulu. Baik, terima kasih Bang Ali waktunya. Terima kasih. Saya selalu kami ambil mic-nya kembali Bang ya. Boleh. Ya, baik. Demikian tadi saudara, kami jelaskan lagi pada Anda saudara, ini menjadi tanda tanya besar bagi kami sebagai jurnalis. Kenapa? Karena nyatanya seperti ada permainan yang dilakukan untuk menutupi sebuah kasus dugaan korupsi yang terjadi di Pasar Marelan. Mengapa itu kami sudah jelaskan kepada Anda sejak awal dan di pertengahan tadi, bahwasanya di tahun 2013 pemerintah Kota Medan sudah menganggarkan sekitar 20
miliar rupiah untuk pembangunan tahap awal, tapi nyatanya hanya berdiri tiang-tiang saja, tidak ada atap, tidak ada lantai. Lalu di tahun 2016 pemerintah kembali lagi menguncurkan dana sekitar 26 miliar rupiah untuk pembangunan. Sudah ada atap memang, sudah ada lantai, tapi tidak ada kios, stand maupun hal-hal yang bisa menjadi fasilitas para pedagang untuk berjualan di sini. Dan juga sudah disampaikan tadi oleh kami, saudara, melalui surat resmi yang disampaikan oleh PUD Pasar. Mereka juga memprotes adanya ketidaksesuaian pembangunan yang dilakukan oleh PT Bukit Zaitun di tahun 2016 sehingga menyetujui adanya pihak ketiga yang mengikut membangun dari Pasar Marelan ini. Lalu saudara, di tahun 2013 tersebut dan 2016 tersebut, kemana para penegak hukum? Lalu mengapa ketika ada pihak ketiga yang benar-benar mencurahkan ekonominya, finansialnya untuk ikut mendukung pembangunan Pasar Marelan, pada akhirnya dipersulit untuk mendapatkan haknya kembali? Seperti apa kelanjutan dari kasus Pasar Marelan? Dan kami juga sebelumnya sudah berkali-kali menghubungi Dirut PUD Pasar Kota Medan, Suwarno, dan juga tadi kita sudah bertemu ya dengan Kepala Pasar Marelan, Ibrahim, dan tidak bisa menjawab hal tersebut, dan Dirut selalu bungkam terhadap Aktual Online. Dari Pasar Marelan langsung saya Presti untuk program eksklusif. Sampai jumpa.